Bapak, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, terkait pernyataan Bupati 110 positif rapid test, kenapa bisa kebobolan? Terpapar dari siapa? Apakah gara-gara tim lapangan tidak dilengkapi APD yang memadai? Ya, kita tahu bahwa ketika transmisi lokal, maka kita semua memiliki risiko yang sama untuk terpapar. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyampaikan agar tetap tinggal di rumah. Jika keluar rumah, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian setelah itu adalah tetap menjaga imunitas dengan istirahat yang teratur, pola makan yang teratur, dan olahraga yang teratur. Jadi dengan situasi transmisi lokal, kita lihat di distrik Mimika Baru, di distrik Wania, kelurahan-kelurahan yang ada, ini kita semua mempunyai peluang yang sama. Sejak dari awal pemerintah sudah menyampaikan untuk tetap tinggal di rumah. Masing-masing orang harus bertanggung jawab kepada dirinya untuk tidak tertular. Siapapun kita bisa saling curiga. Mungkin itu jawaban saya. Oke, Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, Pak. Nah, jika tim lapangan dikarantina semua, siapa yang akan tertibkan masyarakat? Ya, saya pikir begini, ada mekanisme yang memang harus kita lakukan, yaitu melibatkan semua komponen, kemudian unsur-unsur terkecil sebagaimana instruksi Bupati, keterlibatan dari pemerintahan distrik, kepala kampung, kelurahan, hingga RT dan RW. Inilah sebenarnya yang utama. Oke. Nah, Pak, ini juga ada pertanyaan kalau yang di Tembagapura bagaimana, Pak? Di besok hari, tim gugus tugas yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Ketua, yaitu Pak Bupati, berencana untuk duduk bersama-sama dengan manajemen PT Freeport untuk membicarakan tidak hanya Tembagapura, tapi juga membicarakan bagaimana penanggulangan di Kabupaten Mimika. Wilayah Tembagapura dan wilayah Mimika adalah satu kesatuan yang utuh. Di Timika berhasil, tapi kalau di Tembagapura tidak bisa dikendalikan, ya sama saja penularan akan sampai juga di Timika. Demikian sebaliknya. Oke, jadi belum tahu ya, Pak, ya, kepastiannya besok baru tahu. Iya, yang jelas pembatasan sosial ini menjadi salah satu target utama supaya langkah-langkah cepat dalam rangka menekan penyebaran virus ini bisa betul-betul bisa terlaksana. Oke, Pak. Untuk PSBB sendiri gimana kabarnya, Pak? PSBB kajiannya sudah selesai. Jadi sebenarnya dokumen berdasarkan 3 syarat sesuai dalam Permenkes itu sudah selesai. Ya. Namun kami coba melengkapi dokumen-dokumen yang terkait dengan social safety net, kemudian kebutuhan pangan hingga 4 bulan ke depan, dan juga sistem pelayanan kesehatan sebagaimana yang dituangkan dalam 3 komponen utama dalam PSBB tersebut. Oke. Kira-kira kapan, Pak, diketahui hasilnya, Pak? Kalau misalnya besok disampaikan, ya kita tunggu dalam minggu ini, mudah-mudahan bisa dijawab. Oke. Kemudian pertanyaan rekan-rekan yang positif rapid test ini diisolasi di mana? Oke. Untuk itu dulu, Pak. Kasih. Ya, lanjut dulu pertanyaannya. Oke. 4 positif di distrik mana saja? Yang positif. Ya. Oke. 4 yang positif. 4 yang positif tadi itu ada di distrik Tembagapura. Kemudian untuk 2 kasus di Timika, itu di Kelurahan Kebun Siri, distrik Mimika Baru. Klaster Surabaya, saya lupa tadi menyampaikan klasternya. Klaster Surabaya ini klaster yang masih panjang.
Minta maaf Pak, yang di Kelurahan Kebun Siri, klaster Surabaya ini inisial siapa Pak? Tadi sudah saya sampaikan itu. Oke. Sebentar, saya lihat catatan saya lagi. Klaster Surabaya, ARL, laki-laki 34 tahun, dan ALL, Alfa 55, perempuan usia 21 tahun. Oke. Sedangkan yang di Tembagapura Pak? Tembagapura apanya ini? Positif? 2 orang. Yang sisanya berarti ya Pak ya? Iya. Nama sisanya, oke baik. Nah ini masih pertanyaan dari rekan-rekan lagi Pak. Jika akan, yang tambahan positif tadi diisolasi di mana Pak? Di rumah sakit umum? Di RSUD Mimika dan juga di RS Tembagapura. Yang 2 berarti di RSUD ya Pak ya? Ya. 2 di TPRA, oke. Pertanyaan rekan-rekan lagi Pak, jika akan jauh lebih banyak yang terpapar, apakah sudah ada skenario misalnya mendatangkan tenaga bantuan dari luar Timika? Maksudnya kalau banyak petugas juga yang terpapar, Ya. apa sih Pak? Baik, jadi dalam diskusi kami dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kami mendapat juga dukungan tenaga jika dalam situasi yang tidak memungkinkan kita kekurangan tenaga, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan membackup dengan tenaga, baik tenaga dokter maupun tenaga perawat. Selain kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika pun akan mengoptimalkan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di kabupaten. Oke. Nah, kemudian Pak, pertanyaan rekan-rekan udah habis Pak. Ya. Mungkin Pak, rencana yang paling dekat ini Pak, rapid test lagi Ya. untuk siapa mungkin Pak? Jadi kami masih menyelesaikan prioritas adalah tracing kontak. Tracing kontak supaya dari semua hasil tracing kontak itu bisa ada yang dinyatakan sembuh. Jadi diperiksa, karena kita lihat rata-rata sudah lebih dari 20 hari, kalau diperiksa negatif sudah kita nyatakan sembuh. Apabila dia memenuhi kriteria, tidak punya tanda gejala, kemudian hasil rapid testnya negatif, ya sudah kami nyatakan sembuh. Oke. Itu yang terutama ya Pak ya. Kemudian untuk yang hasil yang akan ditunggu dari Jayapura berapa Pak kira-kira? Hasil apa saja? Iya, sebentar ya saya lihat datanya. Yang masih menunggu hasil secara keseluruhan adalah 59. Ini hasil swab ya Pak? Iya, hasil surat. Apakah ada dari 59 ini yang mungkin sudah tes 2 kali begitu Pak? Iya, saya pikir itu ada yang tes, dan dalam beberapa waktu dekat ada pasien juga yang pasti dinyatakan sembuh dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya Pak? Iya. Oleh karena itu mohon dukungan daripada seluruh masyarakat ini. Oke Pak. Nah untuk yang pertanyaan rekan-rekan Pak, yang di Tembagapura itu klaster mana saja Pak yang menyebar? Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kami belum tahu secara pasti kejadian di Tembagapura itu dari klaster mana. Oleh karena teman-teman di Tembagapura pun sedang masih melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi. Begitu. Tetapi ini besok akan kami tanyakan untuk bisa dipastikan itu klaster dari mana dan apakah ini transmisi lokal. Kalau transmisi lokal apakah sudah masuk ke generasi kedua atau
masih generasi pertama. Oke. Pak, untuk yang rapid testnya dinyatakan positif, apakah itu berarti mereka pasti positif COVID begitu Pak? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi yang tetap kembali lagi golden check untuk penetapan kasus positif COVID adalah pemeriksaan real time PCR. Oleh karena itu pemeriksaan rapid test ini adalah penjaringan kasus yang dicurigai kemungkinan terinfeksi. Oleh karena itu dari sejumlah kasus yang positif 145 ini akan dikirimkan nama-namanya ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab. Gitu. Oke. Tapi ada nggak Pak yang misalnya positif tapi maksudnya rapid testnya negatif tapi kemudian dia positif? Ya, jadi memang ini sangat menarik kasus COVID-19 ini. Ada yang rapid test positif, tetapi ketika di swab ternyata itu negatif. Kemudian ada juga rapid test yang negatif, di swab itu positif. Makanya pada rapid test itu kami harus melaporkan antibodi mana yang positif. Antibodinya ini yang terdeteksi, yang ada dalam kaset rapid test itu ada IgG, immunoglobulin G, IgG itu, dan immunoglobulin M, IgM. Jika kalau IgM-nya positif, maka dilakukan swab dan itu menggambarkan infeksinya sedang berlangsung. Nah, kalau hasil swabnya negatif, maka akan diulang lagi untuk swab yang kedua. Sedangkan sebaliknya kalau IgG-nya positif, kemudian dilakukan swab, kemudian swab sekali aja dia negatif, ya dinyatakan negatif. Gitu. Karena gambaran IgM itu infeksi yang sedang berlangsung, kalau IgG itu adalah infeksi yang sudah selesai. Gitu. Kalau di Mimika ada ya memang ya Pak ya yang Banyak. seperti itu. Dan hasil pemeriksaan kami hampir sebagian besar menunjukkan IgG dan IgM itu positif. Artinya kemungkinan sudah terpapar 2 kali. Gitu. Kalau terpapar 2 kali maksudnya generasi kedua gitu atau Enggak, artinya dia mungkin sudah pernah sakit ini kemudian kembali terpapar ulang lagi. Jadi sistem imunnya merespon. Gitu. di Timika ada yang begitu? Ya, dari kasus rapid test yang kami periksa sebagian besar didominasi oleh antibodi IgG, IgG dan IgM yang positif. Namun apapun yang positif, mau IgG atau IgM saja atau kedua-duanya tetap dilakukan swab untuk bisa memastikan. Hasil swab itu nanti baru kita bisa melihat juga bagaimana kecenderungan kasus, apakah naik atau turun. Tapi saya pikir bahwa lebih cepat kita menemukan kasus akan jauh lebih bagus pandangan kita dan antisipasi menyiapkan skenario-skenario selanjutnya. Yang jelas dalam waktu dekat kami dari Dinas Kesehatan akan menentukan sentinel, wilayah-wilayah sentinel, kelurahan-kelurahan yang banyak ditemukan kasus positif baik rapid test maupun PCR. Di situ akan jadi gardu. Jika di situ diintervensi, dilakukan isolasi dengan cara maksimal, orang tidak ada pergerakan di situ, maka akan memberikan efek kepada wilayah lain, akan memberikan efek kepada Kabupaten Mimika, termasuk di Tembagapura. Jadi maksudnya misalnya di satu kelurahan, artinya orang itu di kelurahan itu tidak boleh keluar dari kelurahan itu. Kan kami sudah menyampaikan itu kelurahan-kelurahan mana aja itu. Nah, mestinya itu dijaga secara ketat. Kemudian, ya memang kalau kita lihat data-data di Mimika, Wania dan distrik Mimika baru ini adalah kota industri dan juga jasa, distrik yang menyediakan jasa dan industri. Tentu saja itu karena tarik menarik ekonomi.
disitulah yang membuat masyarakat akan selalu bergerak untuk keluar. Nah, kondisi hari ini mestinya bukan pilihan, harus wajib. Supaya tidak terpapar, supaya tidak terinfeksi, maka harus tetap ada dalam rumah. Cuman itu aja, jadi social distancing, physical distancing itu menjadi hal yang utama. Hasil rapid test ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah suatu kegagalan daripada social distancing dan physical distancing. Pemerintah sudah sangat serius, tapi kerjasama dengan masyarakat ini yang belum berjalan secara maksimal. Kami berharap untuk menghentikan epidemi ini, maka peran masyarakat itu yang paling utama. Oke. Pak, ini minta maaf Pak, pertanyaan rekan-rekan, apakah ada kasus reinfeksi di Timika? Kami belum bisa pastikan, tapi secara kasar kami lihat dari kasus-kasus yang positif berdasarkan tanda gejala. Sebenarnya kasus positif ada beberapa kasus yang mereka ini sebenarnya sudah mereka pernah sakit, kemudian karena anggota keluarganya juga sakit, mereka yang tadinya sudah sembuh kembali sakit, akhirnya ketangkap saat waktu tracing kontak. Tapi itu disebut reinfeksi atau tidak? Enggak, karena waktu pertama kan kami tidak periksa. Ini hanya berdasarkan asumsi. Ya. Kecuali sakit pertamanya diperiksa dengan PCR, kemudian dinyatakan sembuh, kemudian dia sakit lagi, kemudian periksa dengan PCR positif, maka bisa saja disebut reinfeksi. Tetapi karena ini tidak diperiksa, jadi ini asumsi saja berdasarkan riwayat perjalanan penyakitnya dan riwayat kontaknya. Kondisi 145 yang dinyatakan positif ini apakah terlihat sehat atau memang ada gejala-gejala Pak? Iya, hampir sebagian besar mereka adalah OTG. Kemudian dengan semakin bertambahnya kasus, apakah gugus tugas tidak merekrut relawan, terutama untuk mendukung tracing kontak? Ya, saya pikir tracing kontak untuk sampai hari ini masih tetap berbasis wilayah. Nah, untuk tracing kontak ini sangat penting karena sistem tracing ini bukan hanya cuma sekedar panggil dan bertemu, tapi tracing kontak adalah suatu mekanisme atau rangkaian dari snowball kontak. Ketemu satu orang, terus akan memberikan informasi, dia akan pergi bertemu orang yang disampaikan. Jadi ini memang harus rutin secara terus menerus. Oke. PDP yang meninggal dunia di RSUD apakah sudah sempat diambil sampel atau belum Pak? Ya, PDP yang meninggal dunia diperiksa dia negatif. Jadi bukan makanya disebut PDP yang meninggal, bukan pasien COVID. Oke. Gitu. Meninggalnya karena apa Pak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas bukan COVID ya? Yang penting bukan COVID. Oke. Yang meninggal swabnya negatif. Yang meninggal hanya satu ya Pak ya? Iya. Yang PDP. Betul. Yang info di ini laporan yang masuk ya. Kami berdasarkan laporan yang kami terima dari rumah sakit. Laporan yang kami terima adalah dalam bentuk dokumen. Gitu. Baru informasi dari RSMM juga ada yang meninggal? Ya, memang kami terima laporan itu, tapi belum ada dokumen yang masuk pada kami. Kalau laporan secara lisan, kan kami juga menyampaikan ini harus secara tertulis. Oleh karena itu ada dokumen yang masuk, baru kami bisa melaporkan. Baik Pak, ini pertanyaan lagi, apakah alat swab bisa diadakan di Mimika kah supaya cepat begitu dalam proses pemeriksaan? Iya, saya pikir untuk ini di RSUD ada VTM yang banyak. Kami juga di Timika kami memberikan stok ke Rumah Sakit Tembagapura dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kita bisa melakukan melakukan pengadaan sendiri. Tetapi hari ini kendala terbesar adalah ini semua harus dirujuk. Pada video conference hari Sabtu kemarin, dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua berencana untuk men-setup alat gene expert untuk bisa dipakai pemeriksaan PCR di Timika. Demikian pula Rumah Sakit Tembagapura saat ini sedang mempersiapkan pemeriksaan PCR. Targetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemeriksaan PCR di Tembagapura sudah bisa dilaksanakan.
Demikian pula di Timika, kita berdoa saja semoga dalam waktu 1-2 minggu ke depan sudah tersedia. Amin. Dan ini di RSUD Mimika tentu saja ada tim asistensi baik dari Kemenkes maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Oke Pak, pertanyaan rekan-rekan sudah habis. Oke, terima kasih buat tim Kominfo, terima kasih buat rekan-rekan pers yang mana sudah boleh bersama-sama dengan kami hari ini setelah 2 hari kita tidak berjumpa. Oke. Saya berharap teman-teman tetap sehat dan di besok hari demikian pula kita masih tetap bisa semangat untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dan